Gak sedikit yang menjadi konten kreator di YouTube ini, tapi nggak banyak yang memahami tentang aturan-aturan konten di YouTube ini. Sebetulnya semua tema di YouTube ini akan bisa lolos monetisasi. Akan tetapi yang menjadi masalahnya itu adalah tidak semua jenis konten itu bisa lolos monetisasi. Untuk tema contoh kali ini, saya mendapatkannya langsung dari YouTube. Akan tetapi, tema ataupun topik ini tidak ada di bantuan YouTube. Akan tetapi, kita akan dapatkan jika kita menerima teguran. Nah, jika teman-teman kurang percaya dengan tema yang akan saya bawakan saat ini, ya teman-teman silakan mendapatkan teguran terlebih dahulu ya. Apa aja sih itu? Simak selengkapnya. Oke, langsung aja contoh konten yang ditolak monetisasi dan juga lolos monetisasi. Yang pertama adalah konten cara meretas akun ataupun hack akun. Keterangannya seperti ini. Okta adalah seorang vlogger. Ia mengupload video yang menampilkan dirinya melakukan prank dengan mengubah foto profil dan setelan akun media sosial. Ia memperlihatkan cara meretas akun sahabatnya menggunakan sebuah aplikasi. Apakah ini pelanggaran? Jawabannya adalah ya, itu adalah pelanggaran. Yang menjadi masalahnya di sini adalah ia memperlihatkan cara meretas akun dengan menggunakan sebuah aplikasi. Kalau udah ada bahasanya itu tutorial hack ya, baik itu hack akun WhatsApp, akun media sosial yang lainnya ataupun ya semua gitu ya. Bahkan biasanya untuk konten ini sebelum pengajuan monetisasi itu biasanya konten tersebut akan terkena teguran, bahkan videonya akan bisa dihapus. Jadi harus lebih berhati-hati jika ingin membuatkan tutorial-tutorial yang itu kelihatannya ada kata-kata hack ataupun ya seperti diucapkan hack, meretas akun. Konten tentang hack-hack ini itu bukan hanya dilarang di YouTube, tapi juga di negara kita ya. Selanjutnya, contoh konten yang ditolak monetisasi dan lolos monetisasi yang kedua adalah tutorial menggunakan aplikasi crack atau gratisan. Ceritanya seperti ini. Rio membagikan petunjuk tentang cara mengedit foto agar seseorang lebih mudah menggunakan software pengeditan foto yang mahal. Ia menyebutkan bahwa ia mendapatkan software tersebut itu dari gratisan. Akan tetapi, ia tidak memberikan petunjuk tentang cara orang lain itu bisa mendapatkan secara gratis. Rio hanya menunjukkan cara menggunakan alat tersebut untuk mengurangi kerutan wajah pada foto. Apakah konten ini pelanggaran? Jawabannya tidak. Itu bukan pelanggaran. Di sini Rio menyebutkan bahwa ia memperoleh software tersebut tanpa berbayar alias gratisan atau bisa disebut aplikasi crack ya. Akan tetapi Rio ini tidak memperlihatkan cara mendapatkan gratisannya itu seperti apa kepada penonton ya. Tapi dia hanya memperlihatkan cara menggunakan aplikasinya tersebut. Hal ini pasti sudah banyak sekali dilakukan ya. Contohnya mungkin tutorial cara edit video ya. Yang pastinya mungkin aplikasi editan tersebut itu adalah aplikasi gratisan ya. Tapi si YouTuber itu hanya memberikan cara penggunaannya seperti apa, bukan cara menginstalnya. Nah, itu sah-sah aja ya, yang pastinya konten tersebut nggak akan melanggar, dan itu akan bisa lolos monetisasi. Selanjutnya, contoh konten yang ditolak monetisasi dan lolos monetisasi yang ketiga adalah tutorial konten game gratisan. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan contoh yang kedua tadi. Ceritanya seperti ini. Juna adalah vlogger game. Ia memposting video yang membahas cara industri game menegakkan hukum terhadap download game ilegal. Ia menjelaskan bahwa setiap kali perusahaan mencoba menegakkan hukum, orang-orang menemukan cara baru untuk mendownload game secara gratis. Ia menunjukkan contohnya, membagikan URL situs tempat penonton dapat mendownload video game populer secara gratis dan mendemonstrasikannya betapa mudah mendownloadnya. Nah, contoh konten Juna ini itu termasuk konten pelanggaran.
Karena si Juna ini menampilkan petunjuk cara menggunakan situs untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke video gamenya yang biasanya itu memerlukan pembayaran. Artinya ini sama seperti halnya track aplikasi agar mendapatkan secara gratis. Andai saja tadi si Juna itu hanya membuat konten tentang game ya tanpa memberikan tutorial seperti apa mendapatkan gratisannya, nah itu pasti aman ya. Seperti halnya contoh yang kedua tadi ya, yang hanya memberikan tutorial cara penggunaannya tanpa memberikan tutorial cara mendapatkan gratisannya yang itu seharusnya berbayar. Selanjutnya contoh konten yang ditolak monetisasi dan lolos monetisasi yang keempat adalah tutorial download video YouTube. Nah ini ada kemiripan dari contoh yang ketiga tadi ya. Ceritanya seperti ini. Fatmah adalah seorang vlogger olahraga. Ia memberitahu penonton bahwa ia ingin memastikan mereka dapat menggunakan latihan kapan saja, di mana saja. Fatimah menunjukkan kepada mereka ataupun penonton cara menggunakan situs yang ditemukan untuk membantu penonton mendownload video YouTube secara gratis. Mendownload konten YouTube bertentangan dengan persyaratan layanan, kecuali jika telah secara eksplisiti diizinkan oleh YouTube melalui persetujuan sebelumnya. Fatmah melarang orang mendownload konten milik kreator lain. Akan tetapi, ia mengatakan mengizinkan subscribernya untuk mendownload kontennya dari platform tersebut. Nah, untuk contoh konten ini merupakan pelanggaran ya, karena ia mendorong orang-orang untuk mendownload konten YouTube walaupun dia mengizinkan download pada kontennya sendiri, bukan konten orang lain. Akan tetapi, hal tersebut masih sangat dilarang oleh YouTube ya, untuk mendownload video YouTube. Yang seharusnya untuk mendownload video YouTube itu adalah menggunakan YouTube Premium ya. Selanjutnya contoh konten yang ditolak monetisasi dan lolos monetisasi yang kelima adalah tutorial merakit senjata api. Ceritanya seperti ini. Lintang membeli komponen senjata api yang belum sepenuhnya jadi ataupun 80%, yaitu badan senjata. Komponen tersebut dilengkapi dengan kit yang berisi komponen senjata api lainnya. Lintang menampilkan rekaman videonya sendiri ya, ada wajah mungkin seperti itu, yang sedang mengebor badan senjata untuk merangkai komponen ini. Sehingga dapat dipasangi pelatuk dan berbagai komponen lainnya dari kit. Apakah ini pelanggaran? Jawabannya adalah iya, itu konten pelanggaran. Yang menjadi masalah dari konten ini itu adalah YouTube tidak mengizinkan konten mengajarkan cara membuat senjata api kepada penonton, termasuk membentuk ataupun ya membuat badan senjata api ya. Walaupun tadi dikatakan menampilkan rekaman video dirinya sendiri, ada wajah dianya yang sedang mengebor senjata, tapi karena kontennya itu melanggar, ya jadinya konten tersebut itu dikatakan konten yang melanggar dan tidak akan lolos monetisasi. Selanjutnya contoh konten yang ditolak monetisasi dan lolos monetisasi yang keenam adalah edukasi konten prank. Ceritanya seperti ini. WBN adalah sebuah stasiun berita lokal. Stasiun ini memberitakan tentang bahayanya prank yang melibatkan polisi. Dalam berita tersebut, mereka menampilkan sebuah klip yang menunjukkan seseorang melaporkan insiden berbahaya kepada polisi, sehingga menyebabkan satu tim polisi dikirimkan ke rumah temannya. WBN ini hanya membahas akibat dari prank seperti itu ya, yang membuat orang terluka parah dalam insiden dengan polisi. Apakah ini pelanggaran? Jawabannya tidak, itu bukan pelanggaran. Meskipun WBN tadi menampilkan tentang sebuah prank ya yang berbahaya, tapi video WBN tersebut itu memberikan konteks edukasi dan dokumenter serta mencegah aktivitas itu dengan menjelaskan bahayanya prank ya. Jadi seolah-olah WBN ini mereview konten prank yang pada beritanya itu dengan menjelaskan sisi positif ya dari bahayanya prank. Selanjutnya, contoh konten yang ditolak monetisasi dan lolos monetisasi yang ketujuh adalah konten tembakau atau produk nikotin. Ceritanya seperti ini. Sri adalah vlogger berusia 20 tahun.
Ia mengupload ulasan vape, gitu ya maksudnya, pen baru, dan berbagai rasa tembakau. Dalam video tersebut, Sri memperlihatkan klip dirinya dan teman-temannya yang sedang menggunakan vape. Ia tidak memberikan link atau informasi lainnya yang memfasilitasi produk jualan tersebut. Apakah ini pelanggaran? Jawabannya tidak, itu bukan pelanggaran. Jadi, dalam konten Sri tersebut, Sri tidak menampilkan penggunaan atau pembuatan produk nikotin. Tapi konten tersebut akan dikenal pembatasan usia karena menampilkan ulasan-ulasan produk yang itu seperti halnya nikotin. Akan tetapi tidak akan dihapus ya konten tersebut. Ingat ya, bahwasanya penjualan nikotin ataupun yang menyertakan link itu tidak diizinkan ya. Sedangkan konten menampilkan nikotin ataupun tembakau ataupun rokok ya, itu dapat dikenal sebagai pembatasan usia, bukan sebagai pelanggaran konten ya, tapi akan tetap lolos monetisasi, yang mungkin nantinya akan menjadi dolar kuning ya. Semoga dengan contoh-contoh cerita dari ketujuh ini yang saya sampaikan tadi bisa teman-teman lebih terbuka ya dalam membuatkan konten selanjutnya. Yang di sini saya bukan berarti menakut-nakuti teman-teman ya yang menjadi YouTuber, tapi saya harap teman-teman jangan sampai waktu teman-teman itu terbuang sia-sia ya. Udah banyak membuatkan konten, tapi konten tersebut itu bisa termasuk konten pelanggaran yang nantinya kan sia-sia saat pengajuan monetisasi yang itu ditolak monetisasi. Untuk teman-teman yang saat ini mungkin masih kesulitan dalam membuatkan konten seperti apa sih yang cocok pada diri teman-teman? Nah, di sini saya sudah memberikan pencerahan tentang ide konten yang pastinya cocok pada diri teman-teman masing-masing. Untuk videonya teman-teman bisa langsung saja lihat pada video ini ya. Langsung saja klik pada video ini. Terima kasih dari saya, semoga hal ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.